Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana untuk kabar hari ini? Apakah kalian sehat? Karena sekarang kita mengalami COVID-19, kita harus jaga jarak, pakai masker, dan ingat selalu protokol kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian data. Silakan dipahami. Kita lanjutkan lagi bab 5 penyajian data. Untuk kompetensi dasar 3.12 menganalisis antara data dengan cara penyajiannya, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kita langsung aja untuk pembahasan sekarang. Untuk penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan dua cara, dengan daftar atau tabel dan diagram atau grafik. Yang pertama, penyajian data dengan daftar atau tabel. Untuk membuat daftar distribusi data tunggal dibuat 3 kolom nilai, kolom turus, dan kolom frekuensi. Setiap baris hanya membuat satu macam nilai. Contoh, dalam penyajian data di sini, dalam suatu ulangan matematika, siswa kelas 7 SMP Bakti Jaya diperoleh nilai sebagai berikut. Di sini ada beberapa nilai untuk ulangan matematika. Yang pertama, di sini ada beberapa data. Sedangkan untuk pertanyaannya itu adalah buat tabel frekuensi data tunggal dari data tersebut. Yang pertama, kita ambil data yang terkecil. Nilai yang terkecil itu adalah 55. Kita cari nilai yang 55. Kita cari turusnya dan kita cari frekuensinya. Ini 55. Ini 55. 1, 2, 3. Berarti yang selanjutnya 55. 4. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Sekarang kita cari lagi, berarti di sini 5. Berarti untuk frekuensi atau untuk turusnya, turus dari untuk ulangan matematika itu adalah 5. Untuk nilai yang terkecil itu atau turusnya itu adalah 5. Sekarang yang selanjutnya, kita ambil yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu kalau 55 tidak ada, kita 55 sudah ada, sudah beres. 56 tidak ada, 57 tidak, berarti 58. Kita ambil 58. 1, 2, terus lagi kita cari 3, terus kita cari lagi untuk 58 kita beda 1, 2, 3. Berarti di sini untuk 58 itu terusnya itu adalah 3. Sekarang yang selanjutnya itu kita ambil untuk nilai data yang selanjutnya. 59 tidak ada, berarti kita ambil 60. Yang 60 di sini kita tentang dulu, kita cari nilai 61. Yang selanjutnya 2, terus 3. Yang selanjutnya 1, 2. Yang selanjutnya kita cari ini 60. Yang 60 1, 2. Lagi nilai 60. Kita cari nilai 60 1, 2. Yang selanjutnya berarti nilai 60. Kita cari lagi 3. Berarti 60 itu ada 3.
2, 3. Berarti yang 60 itu ada 3. 60 ada 3. Oke, yang selanjutnya kita ambil. Untuk selanjutnya adalah 65 yang 1, 2, 3, terus lagi yang 64 ya. Terus yang selanjutnya setelah 65 tidak ada, berarti 70. Yang 70 kita ambil yang 70 itu. Nah, selanjutnya 2, yang selanjutnya yang 70, yang 70 3. Oke, di sini 70 ada 3. Sekarang yang berikutnya kita ambil 70 sudah ada. Terus yang berikutnya itu kita ambil adalah 72. 2, 3, 4, terus ada lagi 70. 5, ya 5, 1, 2, 72, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang selanjutnya setelah 72 berarti ada 80. Selanjutnya ada terus 3. Terus kalau misalkan masih ada berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 yang sekarang yang 85. Yang 85 kalau misalkan ada 3 yang 83. 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3. Terus yang selanjutnya itu ada 90. Oh, 90, 91, 92, 4. Berarti yang 98. Terus yang 92, 1, 2, berarti ada 2. Terus yang selanjutnya 9 dengan 95, berarti di situ 95 itu ada yang 65. Nah, kalau misalkan terusnya sudah ada, kita buat tabel kalkulasi data tunggal dari data tersebut. Nah, kita buat dulu. Jawab dari data tersebut, nilai terkecil adalah 55 dan nilai terbesar adalah 95. Tabel nilai ulangan siswa kelas 7 bab 3. Nah, di sini tabelnya diperlukan terkecil tadi diingat. Berarti untuk berikutnya yang pertama itu adalah 5. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini ada 5. Yang berikutnya adalah 58. Sedangkan 58 tadi sudah dicek ada 3. Berarti kita tulis 3. Terus yang 60 kita cek tadi ada 3. 2, 3, berarti kita tulis. Nah, yang 65 tadi sudah cek ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini cek 4. Terus yang 70 itu ada 3. Kita cek ada 3. Tulis 3. Yang 72 itu tadi kita sudah menceknya ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti di sini kita tulis 6.
Nah sekarang yang 20, yang 80 kita sudah tadi ada 4, 1, 2, 3, berarti di sini kita tulis 4. Terus yang 83 jadi kita sudah cek 1, 2, 3. Yang 90 itu ada 4, berarti di sini 4. Terus yang 90 itu kita sudah cek ada 2, masukkan ke memori ada 2. Yang 95 itu ada 3, 1, 2, 3. Kita tulis adalah 3. Nah setelah ini kalau sudah beres, maka frekuensinya semuanya dari nilai-nilai yang tadi kita jumlahkan 5, 3, 3, 6, 4, 3, 4, 2, 3. Berarti di sini untuk jumlahnya adalah 4. Nah, berarti di sini ada 40 siswa. Nah, maka kalau misalkan penguraiannya berdasarkan tabel data di atas peroleh informasi sebagai berikut. Data terkecil 50 data, misalkan ini data terbesar, ini adalah data terbesar. Nah, data terbesar jangkauan data terbesar dikurangi data terkecil. Ada 95 dikurangi dengan 55 adalah 40. Jadi jangkauannya adalah 40. Jumlah siswanya adalah 40. Nah, misalkan ada, kalau misalkan tabel kita harus cari dulu berapa yang nilainya 55 yang lebih banyak. Nah, itu adalah data supaya tahu berapa siswa yang ada nilainya. Misalkan ada yang sekian, ada yang 95, ada misalkan ada yang 70 atau yang terkecil, maka siswanya adalah hasilnya adalah 40 dari 40 siswa. Nah, di sini yang selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram. Bentuk diagram berarti ada diagram batang, ada diagram garis, ada juga diagram lingkaran. Nah, di sini kita bahas untuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kegiatan. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu data dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Nah, di sini ada beberapa soal, ada contoh soal. Satu contoh soal, diketahui banyak data siswa berkunjung ke perpustakaan selama 6 hari. Nah, ini adalah data-datanya. Misalkan datanya sudah ada, ya, sudah Senin 30, Selasa 25, Rabu 35, Kamis 15, Jumat 5, Sabtu 10. Nah, kita masukkan ke diagram batang, ya. Nah, untuk menjawabnya, nah ini adalah diagram batang. Ini misalkan siswanya ada yang hari Senin itu ada 3 anak, misalkan hari Selasa ada 25 anak, hari Rabu ada 35 anak, ada hari Kamis ada 15 anak, terus 15 anak, terus ada yang cuma hari Jumat itu 5 anak, juga ada hari Sabtu itu ada 10 anak. Nah, ini cara menggambar membuat diagram batang. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan cara menggambar diagram batang. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang selanjutnya itu adalah diagram garis. Nah, diagram garis seperti dalam diagram batang, untuk menggambar diagram garis diperlukan sumbu data dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Contoh soal. Nah, di sini ada satu soal. Diketahui data kegemaran siswa sebagai berikut. Nah, kemarin kita mendata kegemaran siswa dalam beberapa siswa. Nah, di sini kegemaran banyak siswa. Ada yang membaca 8, membaca 7, menari ada 9, olahraga ada 12, musik ada 10, drama ada 4.
Yang ditanyakan, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Nah, di sini kita akan membuat diagram garis. Nah, di sini untuk diagram garis, tadi kan untuk membacanya adalah 8, maka titiknya harus ada di sini. Diagram garisnya titik sebelah sini. Nah, di sebelah sini ini adalah sebagai yang kegiatannya menarik, olahraga, membaca, melukis, musik dengan drama. Nah, di sini tergantung dari data-datanya mau bisa menggunakan diagram garis. Nah, semoga paham untuk diagram garis. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Biasanya besar daripada lingkaran. Nah, ada yang misalkan kalau dalam lingkaran kita menggunakan persen atau menggunakan derajat. Kalau misalkan ingin membuat diagram lingkaran, kalian harus membagi lingkaran menjadi juring-juring atau sektor-sektor. Untuk lebih jelasnya, pelajari contoh soal berikut. Di sini ada beberapa contoh lagi. Ada satu contoh untuk pembahasan diagram lingkaran. Nah, diketahui data warna yang disukai 40 anak usia 12 sampai 15 tahun sebagai berikut. Nah, ingat sebelum diagram batang, ingat yang disukai itu 40 anak ya, usia 12 sampai 15 tahun. Nah, di sini ada data-datanya, ada yang putih, merah, merah muda, dan merah, biru, kuning, dan hijau. Nah, sekarang kita sebelum ke diagram batang, kita data dulu ya. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita langsung saja jawab. Sebelum menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran, tentukan sudut pusat juring untuk setiap warna. Nah, tentukan dulu juring-juringnya, apakah itu berapa derajat, atau misalkan juringnya terbagi berapa. Sedangkan di situ untuk juringnya atau untuk diagram lingkarannya atau datanya itu ada beberapa data. Silakan dihitung dulu. Kalau misalkan sudah hitung, kita langsung hitung dari menggunakan derajat. Nah, di sini kalau misalkan tadi kita sudah dilihat untuk yang warna putih itu frekuensinya itu ada 10 ya. Nah, di sini kita menggunakan derajatnya itu 360 derajat atau keliling dari suatu lingkaran. Nah, 40 ini adalah 40-an yang umurnya 12 sampai 15 tahun. Nah, di sini 10, berarti 10 per 40 dikalikan 10, berarti hasilnya adalah 9 derajat. Nah, silakan di sini diingat ini cara menghitung diagram lingkaran. Nah, yang selanjutnya merah muda, berarti untuk ininya adalah 4 frekuensinya. Sama caranya dengan putih, berarti 36. Nah, merah 8 caranya sama, berarti di sini adalah untuk ininya adalah 72 derajat. Untuk biru sama, birunya juga ada 8 itu adalah sama 72 derajat karena 8 dikali 360 dibagi dengan 40, atau bisa 40 bagi 8 dikali 360, kan itu lebih besar. Misalkan 8 dikali 360 dibagi dengan 40. Nah, sekarang yang kuning kan frekuensinya adalah 5. Berarti sama di sini caranya dikali 5/4 dikali 360 derajat, hasilnya 45 derajat. Yang hijau sama di sini 45 derajat. Nah, setelah data sudah kita hitung,
Setelah data kita hitung, kita tentukan dulu untuk diagram lingkaran. Nah, di sini nih diagram lingkaran sebagai berikut. Nah, ini adalah diagram lingkaran. Nah, di sini ada sebagai juring-juringnya. Kalian boleh dihitung dulu juring-juringnya. Tadi kita bagi dulu juring-juringnya. Ini ada beberapa derajat. Kalau misalkan susah, kita bisa menggunakan busur derajat supaya derajat yang ininya, nah derajat yang ininya supaya akan hijaunya 45, putihnya 90 derajat, terus merah mudanya 36 derajat, terus merahnya 70 derajat, birunya 70 derajat, kuningnya 45 derajat. Kita bisa menggunakan, kalau misalkan susah, kita bisa menggunakan busur derajat. Nah, di sini untuk video pembelajaran 1, semoga bermanfaat. Cukup sekian untuk video pembelajaran ini tentang materi penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Semoga bermanfaat. Nah, gimana untuk materi yang saya sampaikan? Semoga dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.